Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Nah, hadirin jamaah semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ikuti petunjuknya. Insyaallah kita akan bahas kajian kita kali ini, kajian kitab Syarah Hadis Umdatul Ahkam. Kita akan lanjutkan sekarang ini babnya, yang punya kitabnya dibuka halaman 125. Babu awqatin nahyi, yaitu bab waktu-waktu larangan salat. Salat waktu-waktunya telah ditentukan oleh syariat. Barang siapa yang salat pada waktunya, contohnya orang salat zuhur di waktu zuhur, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, barang siapa yang salat di luar waktunya tanpa ada udzur syar'i, yaitu dia melalaikannya, dia akan mendapatkan azab dan tidak ada qada baginya, dan dia telah melalaikan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia salat di luar waktunya. Yang kita bahas ini adalah waktu-waktu larangan salat. Maksudnya waktu-waktu yang dimakruhkan. Wa awqatin nahyi salasah. Adapun waktu-waktu larangan salat itu ada 3. Yang pertama, al-awwalu min salatil fajri hatta tartafi asy-syamsu 'al-ardi qadrahu. Yang pertama adalah setelah salat subuh hingga matahari meninggi dari permukaan bumi seukuran tombak. Yang pertama adalah larangan salat yang pertama, setelah salat subuh hingga matahari meninggi dari permukaan bumi setinggi tombak. Artinya pada subuh tidak boleh salat sunnah. Yang kedua, hina tablugha asy-syamsu nihayatiha fil irtifa' hatta tabda'a fil zawal. Yang kedua adalah ketika matahari sampai ke titik ketinggiannya. Ketika matahari sampai ke titik ketinggiannya, yaitu pada tengah hari hingga matahari condong. As-salisu, yang ketiga, minas salatil asri ilal ghurubi. Yang ketiga adalah setelah salat asar hingga matahari terbenam. Ba'da asar tidak ada salat ba'diyah asar. Begitu pula yang nomor tadi, ketika matahari di atas kepala kita juga tidak ada salat sunnah. Artinya tidak boleh salat duha, nggak boleh waktu itu. Itu waktu yang dilarang. Dalilnya banyak. Yang pertama adalah dari kitab antum, perhatikan hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tasruqu syams wa ba'da al-'asri hatta taghruba. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, lafadznya naha. Nabi melarang mengerjakan salat setelah salat subuh hingga matahari meninggi, dan melarang salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dan yang kedua, yaitu hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams. Yang artinya tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari meninggi. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba syams. Dan tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari tenggelam. Begitu pula di hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, salasu sa'atin kana Rasulullah alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu yang mana Rasulullah alaihi wasallam melarang kami untuk salat, au an naqbura fihinna mautana, dan melarang kami untuk memakamkan orang yang wafat di antara kami. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, yaitu ketika matahari terbit hingga posisi matahari agak meninggi. Wa hina yaqumu qa'im dhahirati hatta tamila syamsu, dan ketika matahari berada di tengah-tengah langit hingga matahari tergelincir. Wa hina tudayyifu syamsul ghurubi hatta taghruba, dan ketika matahari tergelincir ke arah tenggelamnya hingga tenggelam. Naam, dan juga di hadis yang lain, hadis yang sahih juga rawahu Muslim dari sahabat Amr bin Abbas As-Sulami radhiyallahu anhu, "Shalli salat as-subhi summa aqsir salati hatta tatlu'a syams." Nabi mengatakan, kerjakanlah salat subuh, kemudian jangan kerjakan salat hingga matahari terbit. Kerjakan salat subuh, kemudian jangan engkau kerjakan salat sampai matahari terbit. Artinya apa? Tidak ada salat ba'diyah subuh sampai matahari terbit. Hatta tatlu'a syamsu hatta tartafi'a, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarna syaitan wa hina idin yazulul al-kuffar. Karena saat itu matahari terbit di antara 2 tanduk setan, dan saat itu pula orang-orang kafir bersujud kepadanya. Yaitu kenapa larangan sholat ketika matahari terbit? Karena agar tidak menyerupai ibadahnya orang-orang musyrik sama ibadahnya orang kafir yang menyembah matahari. Mereka ketika matahari terbit, mereka sujud nyembah. Maka orang muslim nggak boleh menyerupai orang kufar dan orang musyrikin. Bahkan orang muslim tidak boleh menyerupai ibadah-ibadah mereka apa aja. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fa innahu minhum, sesungguhnya dia itu termasuk golongan mereka. Contohnya apa? Misalnya orang kafir, orang musyrik, ada kebiasaan atau adat hari ulang tahun, yaitu mengulang tahuni ya anaknya, ya bapaknya, ya neneknya gitu kan. Intinya ulang tahun kelahiran. Setiap tahun dirayakan dengan cara apa? Meniup lilin dan seterusnya, pesta dan lain-lain. Ini kebudayaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin.
yang tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pernah Nabi ajarkan. Kemudian ada orang Muslim ikut-ikutan merayakan hari ulang tahun, meskipun ditambah-tambah seolah-olah itu Islami dengan cara apa? Baca doa selamat, kemudian makan-makan, seolah-olah ini adalah bagian dari Islam. Maka sungguh dia telah mengada-ada di dalam urusan agama. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan beragama atau ibadah, sungguh dia sama aja menuduh bahwa Muhammad telah menyembunyikan risalah. Sama aja dia telah menuduh ada syariat yang belum Nabi sampaikan. Padahal agama Islam, syariat Islam, semuanya sudah Nabi sampaikan, sudah Nabi ajarkan. Kewajiban orang muslim, kaum muslimin yang mengaku sebagai umat Muhammad SAW, yaitu mengikuti syariat yang beliau sampaikan. Begitu pula contoh yang lain, kebiasaan agama Hindu. Apa kebiasaannya orang mati? Apa kebiasaannya? Orang meninggal dunia mereka kumpul-kumpul 3 hari, kemudian 7 hari. Orang muslim nggak boleh ikut-ikutan, meskipun diganti dengan bacaan Yasin misalnya. Orang Islam, orang muslim harus mengamalkan agama Islam. Orang muslim harus mengamalkan apa-apa yang Nabi ajarkan. Orang muslim harus tunduk patuh terhadap agama yang Nabi bawa. Apapun yang Nabi sampaikan kita amalkan. Sedangkan apa yang Nabi nggak ajarkan, Nabi nggak sampaikan, kita tidak boleh membuat-buat ibadah atau ikut-ikutan membuat-buat atau ibadah seperti agama lain. Kita akan bahas di zaman Nabi ada apa tidak orang yang meninggal dunia? Ada apa tidak? Ketika itu umat Islam bisa nggak baca Al-Quran? Bisa nggak baca Yasin? Jangan Yasin hafal Pak, bahasa sahabat. Kalau Nabi ingin mengumpulkan sahabatnya untuk kumpul di rumah orang yang mati, mampu enggak? Mampu, tinggal ngundang, ayo makan gitu. Kenapa Nabi enggak ajarkan? Karena memang bukan Allah perintahkan. Sehingga perkara yang dahulu Nabi mampu kerjakan tapi enggak Nabi kerjakan, berarti itu bukan dari Islam dan Nabi enggak perintahkan. Maka perkara agama, tanyakan apa? Dalilnya, mana dalilnya? Jangan dibalik. Maksudnya gini, ada nggak larangannya? Ini keliru kaidahnya. Kalau perkara agama, tanyakan mana dalilnya. Kamu ngerjakan begini begitu, mana dalilnya? Tapi perkara dunia, makanan, tanyakan larangannya. Ada nggak larangannya? Jangan mengatakan masalah dunia atau makanan, tanyakan ada nggak dalilnya. Antum makan apa misalnya, makan durian, ada nggak dalilnya? Ya nggak ada dalilnya. Yang ditanyakan ada nggak larangannya makan durian, ada nggak? Nggak ada. Makan kulitnya? Ada. Apa dalilnya? La dharara wa la dirar. Jangan kalian menyakiti diri juga orang lain, nggak boleh makan kulitnya gitu. Paham? Ini kaidah. Kembali ke hadis ini. Nabi melarang tidak boleh sholat ba'da subuh sampai matahari terbit. Begitu pula ketika matahari terbit tidak boleh sholat karena agar tidak menyerupai ibadahnya orang kafir musyrikin yang mana mereka menyembah matahari. Nah, summa sholli fa inna sholata mashhudatun mahdhuratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi summa aqsir 'anil sholati fa inna hina idin tusjaru jahannam. Setelah itu silahkan mengerjakan sholat sunnah karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Hanya kerjakan sholat ketika matahari terbit, kemudian meninggi,
Itu masuk waktu duha atau suruh sahih. Maka kerjakanlah salat sunnah. Sampai kapan? Sehingga bayangan tegak lurus, yaitu tengah hari. Ketika tengah hari berhenti, tidak boleh sholat duha ataupun sholat tatawwu' mutlaqah. Kenapa tidak boleh sholat ketika matahari berada di atas kepala tengah-tengah? Karena saat itu jangan kamu kerjakan sholat karena neraka sedang dinyalakan. Fa idza aqbal fa'u fasalli fa inna sholata mashhudatun mahduratun hatta tusalliyal asra summa aqsir 'anis salati hatta taghruba asy-syamsu fa innaha taghrubu baina qarna syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Jika bayangan telah condong, artinya matahari ada di sini, dah condong, maka ada bayangan kan? Silahkan kerjakan sholat, yaitu sholat apa? Zuhur. Karena sholat disaksikan dan dihadiri oleh malaikat, sehingga engkau mengerjakan sholat asar. Sesudah itu janganlah engkau mengerjakan sholat hingga matahari terbenam. Artinya apa? Ba'da asar tidak ada sholat sunnah sampai matahari terbenam. Sesungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Para ulama saling berbeda pendapat tentang sholat pada waktu-waktu ini. Yang sudah kita lihat tadi, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur ulama, sholat pada waktu itu makruh hukumnya, yaitu hukum makruh. Ini pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat Zahiriyah memperbolehkan sholat pada waktu-waktu itu. Ini pendapat Zahiriyah, memperbolehkan. Apa alasannya? Karena mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang melarang sudah dinasakh atau dihapus. Tapi yang benar tidak. Yang kuat pendapatnya makruh, bukan boleh. Yaitu pendapat jumhur al-ulama. Dan juga para ulama berbeda pendapat tentang jenis sholat yang dilarang. Pendapat pertama, pendapatnya mazhab Hanafiyah, pendapatnya Maliki, dan juga sebagian pendapat Hambali. Mereka berpendapat yang dilarang semua sholat tatawwu', semua sholat pada waktu-waktu yang dilarang hukumnya tidak boleh. Sholat sunnah apa aja nggak boleh, mencakup sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu, kemudian sholat istikharah, sholat istisqa, yaitu semua sholat tatawwu'. Pendapat Hanafi, Maliki, Hambali, semua sholat tatawwu' mereka mengatakan hukumnya makruh kecuali sholat tawaf di Baitullah. Pendapat yang kedua yaitu pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian mazhabnya Hambali merinci. Adapun sholat tatawwu' atau sunnah yang diperbolehkan kalau ada sebab. Tadi kan ada 3 waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Pendapat pertama itu mutlak, sholat apa aja nggak boleh. Tapi pendapat yang kedua ini merinci, boleh sholat tatawwu' atau sunnah, yaitu sholat yang ada sebab. Kita akan rincikan. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Kapan dikerjakan? Ketika masuk masjid. Apa hukumnya? Sunnah.
Ketika dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang, hukumnya tetap sunnah. Misalnya ba'da asar, selesai sholat antum pulang, balik ke masjid ada kajian, antum boleh kerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian masuk ke masjid, fala yajlis hatta yusalliya rak'atain, maka janganlah kalian duduk sebelum sholat 2 rakaat. Di hadis ini lafaz am, idza dakhalal masjid, apabila kalian masuk masjid. Berarti apa? Kapan bos masjid? Baik waktu ba'da subuh, ataupun ketika matahari tengah-tengah kepala, ataupun ba'da asar, kapan pun masuk masjid disunnahkan sholat 2 rakaat. Yang berikutnya, ketika atau pada saat gerhana. Saat gerhana apa? Matahari. Kalau bulan mungkin enggak. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, fa idza ra'aitumuha, jika kalian melihat gerhana, fafza'u lis-salati, maka bersegeralah melaksanakan salat khusuf. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Yang ke berapa? 3. Salat sunnah setelah berwudu. Misalnya dia berada di waktu-waktu terlarang ba'da subuh, dia ngantuk di subuh, mau zikir kan ngantuk dia. Karena dia mungkin kebiasaannya habis subuh itu tidur karena bujang wajar. Mau zikir pagi petang, ngantuk dia wudu. Masuk masjid, dia sholat boleh sekaligus 2 niat, sholat tahiyatul masjid sama sholat setelah wudu. Maka hukumnya boleh. Sebagaimana di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang berikutnya, mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah pada waktu setelah subuh dan asar atau waktu-waktu yang dilarang, boleh sholat jenazah, nggak ada masalah. Berdasarkan ijma' sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah, ulama sepakat akan bolehnya sholat apa tadi? Jenazah atau sholat mayit. Yang berikutnya, mengganti sholat sunnah yang tertinggal. Mengganti sholat sunnah yang tertinggal. Misalnya, ada orang yang memang kebiasaannya merutinkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dia memang rutinitas kerjakan itu, gak pernah tinggal. Tiba-tiba dia tuh saat terlambat, bangunnya agak telat, sudah qomat, maka dia ikut sholat subuh. Setelah salam, dia boleh mengerjakan sholat 2 rakaat qabliyah subuh, dikerjakan setelah sholat subuh. Dalilnya adalah di hadis sahih Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Baihaqi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli raka'atal fajri ba'da salatis subhi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku, sedangkan aku itu Qais, sahabat, sedang mengerjakan salat sunnah subuh 2 rakaat setelah salat subuh. Nabi melihat ada sahabat salat 2 rakaat setelah salat subuh. Faqala ma hatani rak'atani ya Qais, maka Nabi pun bersabda, 2 rakaat apakah itu Qais yang kamu kerjakan? Faqultu Rasulullahi, maka aku pun sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam akun shallaitu rak'atal fajri, sesungguhnya aku belum sholat melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah subuh sebelum sholat subuh. Fahumahatani ra'atan, sholat itulah yang aku kerjakan tadi. Fasaka Rasulullah, maka Nabi pun diam. Artinya apa? Nabi enggak melarang
Nabi nggak menyalahkan, bahkan Nabi membenarkan. Diamnya Nabi itu namanya sunnah takririyah, yaitu dibenarkan Nabi SAW. Betul, nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang memang tidak pernah sholat sunnah 2 rakaat, dia menyengaja habis sholat subuh kerja 2 rakaat, ini nggak boleh. Ditanya kenapa kau sholat kenapa? Kau beli subuh, gimana? Nggak boleh. Sebagai fatwa sesuai Ibnu Utsaimin. Yang berikutnya, mengqadha atau mengganti sholat wajib. Lupa tadi, mengganti sholat wajib. Dia lupa atau ketiduran. Misalnya dia murojaah hafal Quran jam 2 tidur, malam baru tidur karena capek baca Quran hafalnya. Bangun jam ketika matahari terbit, karena saat matahari terbit tadi tidak boleh sholat. Kenapa? Karena pada waktu itu orang kafir musyrikin menyembah matahari, maka boleh kalau qadha. Begitu pula dia lupa, dikiranya sudah sholat subuh padahal belum, ingat-ingat pas matahari di atas kepala, maka saat itu boleh dia kerjakan sholat. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, man nama 'anis sholati aw nasiyaha hatta dhahaba waqtuha wa 'alaihi qada'uha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur hingga dia tidak sholat atau lupa mengerjakan sholat sampai waktunya habis, wa 'alaihi qada'uha idza dzakaraha, baginya wajib mengqadha jika dia ingat, segera langsung mengqadhanya. Jangan tunda lagi, udah lupa ingat tunda lagi, nggak boleh. Nanti aja lah, nggak bisa, langsung kerjakan. Idza dzakaraha, ketika dia ingat. Takutnya apa? Lupa lagi nanti. Yang berikutnya, sholat 2 rakaat tawaf di Baitullah, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, ya bani Abdim Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Wahai bani Abdul Manaf, tidaklah kalian dilarang mengerjakan tawaf di tempat ini, yaitu Baitul Haram, Baitullah. Wa shalla ayata sa'atin sa'a min lailin aw naharin, dan tidak dilarang sholat di waktu apapun yang ia inginkan, baik ketika malam ataupun siang. Jika di Baitul Haram, di Baitullah, maka boleh kapan pun, sunnah. Tatawwu, tidak ada masalah. Yang berikutnya keberapa? 8. Ketika matahari berada di tengah-tengah pada hari Jumat, yaitu bolehnya sholat mutlak, masuk masjid sholat 2 rakaat sampai imam naik di atas mimbar. Ini yang disunnahkan, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih riwayat Bukhari, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, wa yatahharu mastata'a min dhuhrin, kemudian dia bersuci sesuai dengan yang dia mampu atau lakukan, wa yaddih min dhuhrihi aw yamassu min tibin baitihi summa yakhruju. Setelah dia mandi bersuci, kemudian pakai wangi-wangian, dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Fala yufarriqu bainas nain, kemudian dia tidak melalui 2 orang yang duduk berdekatan, nggak memisahkan orang lewat. Summa yusalli ma kutibalah, kemudian dia sholat sunnah ma kutibalah, yaitu sholat mutlak. Sholat sunnah masuk masjid dijaga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Summa yunsitu idza takallama al-imam, dan dia berhenti sholat ketika imam berbicara. Maksudnya apa? Khatib naik mimbar. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka dia akan diampuni dosa-dosanya
di antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya. Subhanallah, ini keutamaannya. Hari Jumat datang awal, masuk masjid, sholat 2 rakaat, salam, terus gitu sampai imam naik di atas mimbar. Apa keutamaannya? Akan diampuni dosa-dosanya di antara Jumat ini sama Jumat yang lalu. Maka dari sini cara mengamalkannya seperti itu. Tidak boleh mengikat, ditetapkan harus hanya 2 rakaat sebelum sholat Jumat dan ditandai dengan adzan yang pertama. Ada pertama sholat sunnah qabliyah Jumat. Ini sholat qabliyah Jumat ini nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya sholat sunnah qabliyah Jumat 2 rakaat. Yang ada dalilnya sholat mutlak, bukan 2 rakaat. Sholat mutlak. Barang siapa yang mengamalkan, mengerjakan sholat qabliyah Jumat 2 rakaat, wajib mendatangkan dalil. Kita beribadah, beragama dengan dalil, tidak boleh ikut-ikutan. Karena agama ini dibangun di atas dalil. Dan umat Islam ini mulia karena mengamalkan Islam. Umat Islam menjadi mulia karena mengamalkan amal Islam yang Nabi ajarkan. Nah, saya akan ringkaskan, akan saya rinci waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Dari kesimpulan hadis tadi ada 5 sebenarnya. Yang pertama, setelah subuh sampai terbitnya matahari, pada subuh itu merupakan waktu yang dilarang untuk sholat. Sholat apa? Sholat apa tadi? Sholat apa? Iya, sahih badiyah. Badiyah subuh. Kalau dijawab yang dilarang sholat sunnah, maka jawabannya umum, kurang terperinci. Padahal masih sholat sunnah yang lain masih dibolehkan. Yang kedua, setelah sholat asar sampai matahari menguning, yaitu hampir tenggelam, dilarang apa? Sholat ba'da asar. Yang ketiga, ketika matahari di tengah-tengah sampai tergelincir, batasannya 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. 10 menit sebelum masuk zuhur, maka tidak boleh sholat duha. Batas akhir duha itu ketika matahari dari setengah kepala kita, yaitu 10 menit sebelum zuhur. Yang keempat, sejak terbitnya matahari sampai naik setinggi tombak. Ketika matahari terbit sampai naik setinggi tombak, yaitu 12 menit sebelum azan. Yang kelima, sejak menguningnya matahari sehingga benar-benar tenggelam. Artinya ketika matahari menguning, itu waktu yang dilarang untuk sholat apa tadi? Nah, sampai matahari tenggelam. Kalau mata sudah tenggelam, boleh nggak salat? Boleh. Cukup, insya Allah. Sudah ada? Belum ada. Nah, doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.